Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sejenak mentadaburi sepenggal kisah yang direkam oleh Allah dalam Al-Quran, di mana peristiwa ini terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Sudah lama kejadian ini, bahkan Al-Quran belum turun, peristiwa ini sudah terjadi. Barulah kemudian Allah kembali mengabadikan kisah ini di surah Ali Imran ayat 37. Pernah terjadi dialog antara Nabiullah Zakaria alaihi salam dengan Siti Maryam alaihi salam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Siti Maryam ketika kecil itu diasuh langsung oleh pamannya, yaitu Nabi Zakaria. Dan yang kita pahami bahwasanya Maryam ini punya tempat khusus beribadah, namanya mihrab. Barangkali beliaulah orang yang pertama kali mempopulerkan istilah mihrab ini. Nah, ada yang unik di sini, dan ini direkam oleh Allah dalam Al-Quran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria pergi melihat aktivitas Siti Maryam di mihrab itu, karena Maryam ini adalah wanita yang qanitah, salihah, dan istiqomah, wanita yang ahli ibadah. Hari-harinya habis di mihrab ini beribadah, jarang keluar, jarang meninggalkan rumah, bahkan jarang berinteraksi dengan orang. Makanya ketika di kemudian hari Allah menyampaikan kabar gembira bahwasanya Maryam ini akan mendapatkan seorang anak, akan hamil, itu kaget luar biasa. Ya Rabb, lam yamsasni bashar. Ya Allah, bagaimana bisa saya hamil sementara saya tak pernah sekalipun disentuh oleh laki-laki. Itu Maryam, Pak. Wanita model masa lalu, bukan wanita model masa kini. Nah, beliau beribadah di mihrab ini. Nah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria masuk di mihrabnya Nabi Siti Maryam ini, wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria selalu mendapati di hadapan Siti Maryam ini ada rezeki, ada makanan dan ada minuman. Kalau sekarang ibu-ibu tiba-tiba ada makanan di depannya, itu mungkin wajar. Sekarang ada namanya GoFood, ada Gosen. 2000 tahun yang lalu jangankan Gosen, listrik aja tak ada, HP belum ada. Makanya ini yang membuat Nabi Zakaria kaget. Dari mana datangnya rezeki ini? Dari mana datangnya makanan, minuman dan buah-buahan ini, sementara Anda tak pernah keluar dari tempat ini? Maka suatu ketika bertanyalah Nabi Zakaria kepada Maryam, ya Maryam anna laki hadza? Wahai Maryam, bagaimana caranya kamu memperoleh makanan dan minuman ini? Apa jawaban Maryam? Qalat huwa min indillah.
ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari tukang gojek Bapak Ibu sekalian, dari Allah. Maka seketika itu Nabi Zakaria langsung mengambil kesimpulan bahwasanya mihrab ini bukan sembarang mihrab. Mihrab ini pasti ada apa-apanya. Mihrab ini ada karomahnya. Mihrab ini adalah tempat yang mustajab. Mihrab ini adalah tempat yang luar biasa. Makanya coba cek ayat selanjutnya, apa kata Allah? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ketika Nabi Zakaria berkesimpulan bahwasanya mihrabnya Siti Maryam ini bukan sembarang mihrab, tapi ada karomahnya dan tempat yang mustajab, maka seketika itu juga Bapak Ibu sekalian, Nabi Zakaria angkat tangan dan berdoa kepada Allah. Karena selama ini sebagaimana yang kita tahu, Nabi Zakaria punya harapan yang belum dijawab oleh Allah. Nabi Zakaria punya doa yang belum dijawab oleh Allah. Nabi Zakaria punya asa yang belum dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Nabi Zakaria bersama dengan istrinya sudah kurang lebih 80 tahun menikah, tapi belum dikaruniai seorang anak pun. Makanya ketika tahu bahwasanya tempat ini adalah tempat yang luar biasa, hunalika da'a Zakaria rabbah, maka seketika itu Nabi Zakaria angkat tangan berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah, anugerahkan kepada saya seorang keturunan yang baik-baik. Apa yang terjadi? Ayat selanjutnya kata Allah, fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Belum selesai Nabi Zakaria berdoa di mihrab itu, belum selesai salat, fanadatul malaika, tiba-tiba datang malaikat memanggil Nabi Zakaria, annallaha yubashshiruka bi Yahya, wahai Zakaria, sesungguhnya saya datang ke sini memberikan kabar gembira bahwasanya sebentar lagi Allah akan memberikan kamu seorang keturunan yang bernama Yahya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kesimpulan penggalan kisah yang singkat ini. Kita tidak sedang mau membahas bagaimana ahli ibadahnya Siti Maryam. Kita tidak sedang mau membahas bagaimana kesabaran dan ketegaran seorang Nabi Zakaria 80 tahun penantian panjang menanti seorang bayi. Tapi yang kita sedang bahas di sini Bapak Ibu sekalian adalah ada namanya momentum. Momentum adalah ketika Anda mendapatkan kesempatan itu, maka Anda langsung mempergunakan, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mihrab ini adalah momentum yang mahal. Mihrabnya Siti Maryam ini adalah kesempatan emas. Ketika Nabi Zakaria tahu bahwasanya mihrab ini adalah mihrab yang istimewa, maka itu merupakan momentum emas, kesempatan yang sangat berharga untuk berdoa kepada Allah, dan akhirnya Allah mengijabah apa yang didoakan oleh Nabi Zakaria. Nah, sama dengan kita wahai jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Setiap hari sebenarnya Allah memberikan kita momentum itu. Barangkali di antara kita masih ada yang punya hajat yang belum dijawab oleh Allah. Barangkali di antara kita ada masalah, ada penyakit, ada urusan yang tidak kelar-kelar. Maka coba manfaatkan momentum yang Allah berikan kepada kita. Mihrabnya Siti Maryam itu memang tak ada lagi hari ini. Tapi coba catat, ada satu momentum emas yang Allah siapkan buat kita semua. Satu, ada namanya waktu sahur Bapak Ibu. Kita kalau mendengarkan nama sahur ini, apa yang terbayang di benak kita? Biasanya kalau dengar kata sahur, langsung ingat makan sahur, ya kan? Tak ada masalah. Karena memang juga kata Rasulullah, tasaharu fa inna bis sahuri barakah. Sahurlah kalian, makanlah kalian di waktu sahur. Fa inna bis sahuri barakah. Karena dalam waktu sahur itu ada keberkahan. Tapi Bapak Ibu sekalian, rugi kita kalau waktu sahur ini hanya kita habiskan untuk makan saja. Sementara waktu sahur ini ternyata jauh lebih dahsyat. Ternyata waktu sahur ini adalah momentum yang sangat berharga buat kita semua. Itulah sebabnya Rasulullah SAW pola Ramadannya, Pak. Kita kalau mau tanya Rasulullah,
Kapan salat tarawih? Seperti apa pola tarawihnya Rasulullah? Rasulullah, satu, tidak pernah tarawih selesai habis isya. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah salat tarawih berjamaah di masjid. Yang ketiga, Rasulullah salat tarawih di rumah. Yang keempat, Rasulullah salat tarawih tengah malam. Dan Rasulullah salat tarawihnya menjelang azan subuh, dan disitulah waktu sahur itu. Tapi jangan mempermasalahkan yang salat tarawih habis isya. Rasulullah salat tarawih sendiri di rumah, tidak berjamaah, tidak habis isya, dan dilakukan sebelum azan subuh. Sementara tradisi kita hari ini terbalik. Salat tarawihnya 23 rakaat, sementara Rasulullah hanya 11 rakaat. Kita kebanyakan mayoritas di Indonesia ini salat tarawihnya 23 rakaat. Habis itu dilaksanakan habis isya, berjamaah lagi di masjid. Mana yang benar, mana yang salah? Tak ada yang benar, tak ada yang salah. Yang melaksanakan salat tarawih 11 rakaat di rumah sendirian, tidak berjamaah tengah malam, itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Yang mau salat tarawih 23 rakaat habis isya berjamaah di masjid, itu adalah sunnahnya Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah SAW? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Ikutilah sunnahku yang 11 rakaat itu, wa sunnati khulafair rasyidin, dan ikutilah sunnahnya para khalifah ar-rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Rasulullah 11 rakaat di rumah, sementara yang memulai 23 rakaat dan berjamaah di masjid adalah Umar bin Khattab. Tak ada yang salah, semuanya benar. Yang salah yang tidak salat tarawih. Sama dengan azan Jumat. Di zaman Rasulullah azan Jumat itu cuma 1 kali, tapi di zamannya Utsman bin Affan azan Jumat 2 kali. Dua-duanya benar. Kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya adalah, kenapa Rasulullah SAW qiyamul lailnya, salat tarawihnya menjelang azan subuh, waktu sahur? Kenapa Rasulullah salat tarawih di waktu sahur? Karena waktu sahur ini, Pak, adalah waktu yang sangat istimewa. Sama dengan mihrabnya Siti Maryam tadi. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila samai dunya hina yabqa as-sulutul akhir minal lail. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ini setiap malam. Jadi Allah turun ke langit dunia setiap malam. Kapan persisnya Allah turun? Hina yabqa as-sulusul akhir minal lail, ketika tersisa sepertiga terakhir di malam hari. Sepertiga terakhir malam itu, Pak, itulah biasa yang kita sebut dengan waktu sahur. Nah, kenapa Allah turun di situ, dan kenapa Rasulullah memilih di situ banyak sujud, banyak berdiri, dan banyak berdoa? Karena kata Rasulullah SAW, Allah menantang kita, Pak. Di waktu sahur ini Allah menantang kita. Hal min da'in, ada enggak hambaku hari ini yang mau berdoa kepada saya? Fastajibulah, maka saya akan mengabulkan doa-doanya. Jadi waktu sahur ini salah satu waktu emas, kesempatan berharga, momentum yang sangat berharga untuk berdoa kepada Allah. Itulah sebabnya kenapa dulu ulama-ulama, orang tua kita, Pak, kalau kita menelpon kepada orang tua di kampung, ya, minta doakan supaya ujian kita lulus, supaya kita lulus di perguruan tinggi, supaya kita diterima bekerja, supaya karir kita menanjak. Biasanya apa kata ulama itu? Biasanya apa kata orang tua kita? Baik, nah, nanti tengah malam saya bangun qiyamul lail, kemudian berdoa kepada Allah. Ini yang diucapkan oleh orang tua kita, Pak, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Kita kalau mau berdoa, bangunlah di tengah malam, qiyamul lail, kemudian perbanyak berdoa kepada Allah. Tadi hadisnya jelas, Pak, Allah yang menantang kita. Hal min da'in, ada enggak saat ini yang mau berdoa? Fastajibulah, maka saya pasti akan mengijab doanya. Jadi tergantung kita, sebagaimana kita memanfaatkan waktu yang sangat mahal ini. Maka hadirin sekalian, sama-sama berbahagia. Ini yang disebut dengan momentum emas,
Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejaknya Nabi Zakaria, Pak. Nabi Zakaria menanti momongan itu kurang lebih 80 tahun. 80 tahun. Ketika mendapatkan kesempatan itu tidak disia-siakan. Sama dengan kita, Pak. Hari ini kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Apa kata Rasulullah? Ragi ma'amfu rajulin, sungguh rugi seseorang. Dakhala alaihi Ramadan. Dia sudah sampai di bulan suci Ramadan. Wan salakha. Kemudian Ramadan ini perlahan pergi meninggalkan kita. Tsumma la yughfarulah. Tapi ternyata kita tidak diampuni dosa-dosanya. Kata Rasulullah, rugi kita masuk di bulan suci Ramadan. Capek-capek 2 bulan sebelumnya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ketika sampai di Ramadan, tak ada perubahan apa-apa. Dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan momentum Ramadan ini. Mudah-mudahan insyaallah Ramadan ini bisa menjadi pelebur dosa buat kita semua. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.